Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Clara Ramadhani dari program studi biologi Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan tentang tumbuhan talopita. Talo yang berarti talus, pita yang berarti tumbuhan, berarti tumbuhan tidak talus. Talopita adalah salah satu dari 4 divisi dalam kingdom Plantae. Talopita mencakup organisme tanaman yang tidak memiliki struktur tubuh yang terdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun, termasuk alga, lumut, dan jamur. Talopita terdiri dari jaringan yang tidak terdiferensiasi secara khusus yang disebut sebagai talus. Talus berfungsi sebagai struktur tubuh utama, melakukan fotosintesis, menyerap air dan nutrisi langsung melalui permukaan tubuh mereka, menyediakan habitat untuk organisme lain, menjadi sumber makanan, dan berkontribusi pada siklus nutrisi dalam ekosistem. Selain itu, talus berfungsi sebagai tempat struktur reproduksi spora atau sang reproduksi. Talopita awalnya diakui sebagai salah satu divisi dalam kingdom Plantae yang dianggap sebagai tanaman yang tidak memiliki struktur terdiferensiasi seperti akar, batang, dan daun, dan oleh karena itu dikelompokkan dalam satu divisi. Sebelum Talopita tidak lagi diakui sebagai takson dalam klasifikasi modern, biasanya dibagi menjadi 2 divisi besar, yaitu divisi alga. Ini mencakup berbagai jenis ganggang termasuk Cyanophyta, Chlorophyta, dan Poiphyta. Alga adalah organisme fotosintesis yang umumnya hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Mereka biasanya uniseluler ataupun multiseluler dan memiliki berbagai bentuk morfologi. Divisi jamur atau divisi fungi atau jamur-jamuran. Ini mencakup organisme seperti lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Mereka umumnya tumbuh di lingkungan yang lembab dan merupakan organisme yang tidak memiliki pembuluh pengangkut air dan nutrisi yang terdiferensiasi seperti permukaan yang tinggi. Alga adalah organisme autotrof, dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis menggunakan energi matahari, karbon dioksida, dan nutrisi lainnya. Namun, ada beberapa spesies alga yang memiliki kemampuan heterotrof dapat mengambil nutrisi organik dari lingkungan mereka. Alga dapat menjadi heterotrof ketika kondisi lingkungan tidak mendukung fotosintesis. Dalam hal ini seperti kekurangan cahaya matahari atau kekurangan nutrisi. Alga kebanyakan terdapat sebagai sel tunggal yang berbentuk bola, batang, dan kumparan dan gada atau kumparan. Alga mengandung nukleus yang dibatasi oleh membran, mengandung pati, tetesan minyak, dan vakuola. Alga juga berkoloni seperti volvox dan juga berupa benang seperti Spirogyra. Alga dapat juga berupa lembaran seperti ulpa dan padina. Dan terakhir, habitat alga. Alga merupakan organisme yang hidup di habitat perairan, baik itu di perairan air tawar ataupun air laut. Sebagian dari spesies alga hidup di suhu yang sangat dingin seperti perairan dingin ataupun di puncak gunung. Namun ada juga spesies alga yang hidup perairan bersuhu tinggi pada batuan-batuan atau sumber air panas seperti Yellowstone National Park. Selain di perairan, alga juga dapat hidup pada tanah yang lembab dan permukaan batuan. Demikianlah penjelasan saya tentang divisi Talopita. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.